Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Nasruddin dengan NIM 2300024230. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga paradigma dari Smeka dan Lee, yaitu paradigma positivis, interaksionis, dan sosialis. Nah, masuk poin yang pertama yaitu paradigma positivis. Menurut Smeka dan Lee merupakan pendekatan dalam kriminologi yang memandang kejahatan sebagai suatu fenomena objektif yang dapat diukur, diamati, dan dijelaskan secara ilmiah. Nah, paradigma ini berlandaskan pada prinsip positivisme, yaitu keyakinan bahwa pengetahuan yang sahih harus didasarkan pada data empiris dan metode ilmiah. Dalam paradigma ini, kejahatan dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dari hukum, dan penyebabnya dapat ditelusuri secara kausal, baik melalui faktor biologis, psikologis, maupun sosiologis. Nah, oleh karena itu, paradigma ini bersifat deterministik, yang berarti bahwa perilaku kriminal tidak muncul secara bebas atau sukarela, melainkan merupakan suatu dari kondisi atau pengaruh tertentu yang berada di luar kendali individu. Nah, paradigma ini menggunakan pendekatan yang ilmiah dan kuantitatif dengan tujuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan kejahatan. Penelitian dalam paradigma ini berusaha mengidentifikasi penyebab kejahatan agar dapat merancang intervensi yang tepat, seperti program rehabilitasi, pendidikan moral, atau kebijakan hukum yang lebih efektif. Beberapa teori yang termasuk dalam paradigma ini antara lain yaitu teori entavisme, Kaiser Lombroso, yang menghubungkan kejahatan dengan ciri fisik. Teori psikoanalisis, Sigmund Freud, yang melihat kejahatan sebagai hasil konflik batin, serta teori-teori sosiologis seperti teori Strain dari Robert Merton dan teori kontrol sosial dari Tarvis Hirschi. Namun, Smeka dan Lee juga mengkritik paradigma ini karena terlalu mekanistik dan deterministik, serta mengabaikan aspek sosial dan politik. Dalam definisi kejahatan, paradigma positivis tidak mempertanyakan siapa yang membuat hukum, dan cenderung melihat hukum sebagai suatu yang netral dan sah. Oleh karena itu, paradigma ini dinilai tidak mampu menjelaskan bagaimana kekuasaan, pelelaban sosial, dan ketidakstabilan struktural mempengaruhi pemahaman tentang kejahatan. Dalam pandangan Smeka dan Lee, meskipun paradigma positivis telah mendominasi suatu kriminologi selama bertahun-tahun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam memahami kompleksitas perilaku kriminal secara menyeluruh. Nah, masuk poin yang kedua yaitu paradigma interaksionis. Menurut Smeka dan Lee, merupakan pendekatan kriminologis yang memandang kejahatan bukan sebagai suatu yang objektif dan melekat pada perilaku tertentu, melainkan sebagai hasil dari proses interaksi sosial, khususnya melalui pemberian label terhadap individu atau kelompok. Dalam paradigma ini, kejahatan tidak dipahami semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui reaksi masyarakat terhadap perilaku tersebut atau tertentu. Artinya, suatu tindakan hanya dianggap sebagai kejahatan apabila masyarakat melalui otoritas sosial seperti polisi, hakim, atau media menyematkan label kriminal pada pelakunya. Oleh karena itu, paradigma ini sangat menekankan pada makna subjektif, interpretasi sosial, dan reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Nah, paradigma interaksionis berpijak pada teori-teori seperti teori pelabelan, labeling teori dari Howard Baker, serta pendekatan interaksionisme simbolik yang menekankan bahwa identitas seseorang terbentuk melalui interaksi sosial dan simbol-simbol yang dimaknai bersama. Dalam konteks ini, seseorang bisa menjadi penjahat bukan karena perilakunya
yang secara inheren jahat, tetapi karena ia telah dicap sebagai penjahat oleh lingkungan sosialnya, pemberian label tersebut kemudian bisa memicu terjadinya penyimpangan sekunder, yaitu ketika individu mulai menerima identitas tersebut dan menginternalisasi tersebut menyimpang sebagai bagian dari dirinya. Paradigma ini menggunakan metode kualitatif seperti observasi partisipasif dan wawancara mendalam untuk memahami bagaimana proses pelabelan terjadi dan dapat dari identitas dan perilaku individu. Simeka dan Lee melihat bahwa paradigma interaksionisme memiliki kekuatan dalam mengungkapkan bagaimana masyarakat menciptakan konsep kejahatan, serta bagaimana relasi sosial dan kekuasaan mempengaruhi sosial tersebut. Namun paradigma ini juga memiliki keterbatasan. Di antaranya adalah kurangnya perhatian terhadap struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas, yang mungkin menjadi akar dari perilaku menyimpang itu sendiri. Paradigma ini lebih fokus pada reaksi terhadap penyimpangan, bukan pada penyebab awal penyimpangan. Meskipun demikian, paradigma interaksionis memberikan sumbangan penting dalam melihat kejahatan sebagai hasil dari proses sosial yang dinamis, bukan hanya akibat dari karakter individu atau kondisi objektif semata. Masuk poin yang ketiga, yaitu paradigma sosialis. Nah, menurut Simeka dan Lee merupakan pendekatan dalam kriminologi yang memandang kejahatan sebagai hasil dari struktur sosial yang timpang dan eksploitatif. Paradigma ini berangkat dari pemikiran Marxis dan teori konflik yang menekankan bahwa hukum dan sistem peradilan tidak bersifat netral, melainkan merupakan alat bagai kelas penguasa untuk mempertahankan dominasi dan kontrol atas bawah. Dalam pandangan ini, kejahatan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik tempat individu berada. Artinya, individu tidak semata-mata menjadi penjahat karena karakter pribadi atau interaksi sosial, tetapi karena mereka hidup dalam sistem yang menindas dan tidak adil, di mana kekayaan dan kekuasaan terpusat pada segelintir orang. Paradigma sosialis melihat bahwa hukum dibuat untuk melindungi kepentingan kelas atas, sementara perilaku yang dianggap kriminal seringkali adalah tindakan perlawanan dari kelas bawah terhadap ketidakadilan sosial. Misalnya, pencurian kecil atau pelanggaran hukum oleh rakyat miskin akan cepat dianggap kriminal, sementara kejahatan korporasi atau pelanggaran hukum oleh kalangan elit seringkali tidak mendapat reaksi yang setimpal. Dalam konteks ini, kejahatan struktural seperti penindasan, eksploitasi tenaga kerja, dan ketimpangan ekonomi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang lebih besar. Namun, sering diabaikan oleh sistem hukum yang ada. Paradigma ini menekankan kepentingan perubahan sistemik, termasuk revolusi sosial atau reformasi besar-besaran, untuk mengatasi akar penyebab kejahatan yang sebenarnya. Simeka dan Lee menempatkan paradigma sosial sebagai pendekatan yang paling kritis dan politis dibandingkan dua paradigma lainnya, yaitu positivis dan interaksionis, karena secara langsung mempertanyakan siapa yang menentukan hukum, untuk kepentingan siapa hukum ditegakkan, dan bagaimana kekuasaan membentuk definisi kejahatan. Paradigma ini juga melihat bahwa transformasi sosial dan distribusi kekuasaan yang lebih adil dan adalah jalan utama untuk mengurangi kejahatan secara nyata. Namun pendekatan ini juga dikritik karena cenderung terlalu ideologis dan kurang memberi perhatian pada tindakan individu secara spesifik, serta tantangan dalam mengaplikasikan teori pada kebijakan praktis dalam sistem hukum yang ada. Persamaan dari ketiga paradigma tersebut yaitu: 1. Sama-sama
mencoba menjelaskan fenomena kejahatan, 2. Menyediakan kerangka teoritis, dan yang ketiga yaitu sebagai respon terhadap perkembangan sosial dan politik, serta sebagai refleksi ideologi tertentu dalam masyarakat. Yang keempat yaitu menjadi dasar pembentukan kebijakan sosial dan kriminal, meskipun kebijakan yang dihasilkan akan sangat berbeda tergantung paradigma yang digunakan. Nah, paradigma dari ketiga paradigma menurut Smeka dan Lee yaitu paradigma positivis, yaitu berasal dari ideologi rasionalisme ilmiah dan positivisme. Paradigma interaksionis yaitu asal ideologinya dari humanisme, simbolik, dan konstruktif. Pada paradigma sosialis yaitu asal ideologinya yaitu marxisme, konflik, dan radikalisme. Paradigma positivis, pandangan tentang kejahatannya yaitu perilaku menyimpang yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal individu. Sedangkan paradigma interaksionis yaitu kejahatan adalah hasil dari proses pelabelan dan reaksi sosial terhadap perilaku tertentu. Dan paradigma sosialis yaitu kejahatan adalah refleksi ketimpangan struktural dan alat kontrol kelas penguasa. Dari unit analisis paradigma positivis yaitu individu atau pelaku. Sedangkan paradigma interaksionis yaitu interaksi sosial dan pelabelan. Dan paradigma sosialis yaitu dari struktural sosial dan sistem kekuasaan. Sistem hukumnya yaitu paradigma positivis yaitu netral dan objektif. Sedangkan paradigma interaksionis yaitu produk konstruksi sosial. Dan paradigma sosialis yaitu alat dominasi kelas penguasa. Penyebab kejahatan dari paradigma positivis yaitu biologis, psikologis, dan sosiologis. Sedangkan paradigma interaksionis yaitu dari proses interaksi sosial dan pelabelan. Dan paradigma sosialis yaitu dari ketimpangan ekonomi, eksploitasi, dan ketidakadilan sistematik. Tujuan analisis yaitu dari paradigma positivis yaitu menemukan penyebab untuk mencegah atau mengendalikan kejahatan. Sedangkan paradigma interaksionis yaitu memahami proses pelabelan dan dampaknya pada identitas sosial. Dan paradigma sosialis yaitu dari mengungkapkan struktur kekuasaan dan mendorong pengubahan sosial. Metodologi dari paradigma positivis yaitu dari empiris kuantitatif. Sedangkan dari paradigma interaksionis yaitu kualitatif dan interpretatif. Dan dari paradigma sosialis yaitu dari kritis, struktural, dan ideologis. Inti pemikiran Smeka dan Lee tentang ketiga paradigma yaitu menekankan bahwa setiap paradigma lahir dari konteks sosial politik tertentu dan mempresentasikan secara berpikir dan ideologis. Meskipun tidak selalu diakui secara eksplisit, paradigma positivis mencerminkan gagasan liberal dan reformis, berusaha memahami perilaku kriminal dengan cara ilmiah dan netral. Paradigma interaksionis lahir dari pemikiran humanistik. Cara sistem memberi label dan menciptakan identitas kriminal. Sementara itu, paradigma sosial adalah yang paling radikal, menolak netralis hukum dan menilai bahwa hukum digunakan untuk menindas kelas bawah dalam sistem kapitalis. Kesimpulannya yaitu menurut Smeka dan Lee, paradigma positivis
melihat kejahatan sebagai akibat dari faktor personal atau sosial bisa ditangani dengan pendekatan ilmiah. Paradigma interaksionis memandang kejahatan sebagai hasil konstruksi sosial melalui pelabelan dan reaksi masyarakat. Sedangkan paradigma sosialis melihat kejahatan sebagai konsekuensi dari ketimpangan struktural, eksploitasi, dan konflik kelas. Perbedaan utama terletak pada fokus analisis, pandangan terhadap hukum, dan tujuan akhir. Nah, itu adalah pandangan dari Smeaton dan Lee.